Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara yang meskipun hari ini ganti hari Senin ya, karena memang besok kami akan mengikuti musyawarah daerah Jawa Timur ya, untuk pemilihan ketua dan pengurus yang baru, juga pengangkatan pejabat gerejawi di nama Tuhan. Jadi kami harus hadir. Oleh sebab itu ibadah dimajukan hari Senin ini, ya. Tapi minggu depan kembali Selasa, ya, puji nama Tuhan. Sore malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pertandingan atau perlombaan iman, ya, pertandingan atau perlombaan iman, ya. Ini saya gambarkan lari maraton, ya, tapi yang saat ini ya sedang diselenggarakan yaitu pertandingan sepak bola Piala Dunia, ya. Ini luar biasa, ya. Banyak rakyat kita Indonesia juga dan negara-negara lain penduduknya juga mengikuti pertandingan sepak bola ini, ya, meskipun ya pagi kadang-kadang ya sampai malam-malam ya tidur terkadang untuk menonton pertandingan sepak bola ini, ya, karena mereka ya pasti ada jagoannya, ada favoritnya di negara mana yang dijagokan ya supaya menang, apalagi kalau negaranya sendiri, ya. Memang satu pertandingan Piala Dunia ini ya pertandingan yang besar karena melibatkan seluruh negara, ya. Tetapi tidak mudah untuk negara itu ikut dalam pertandingan Piala Dunia ini. Tetapi karena melalui seleksi sebelumnya harus bertanding dulu, kalau sudah menang baru bisa ikut dalam Piala Dunia, ya. Memang negara kita masih belum bisa ikut, ya. Jadi ada seleksi yang ketat, ya, tentu pemain-pemain dari negara-negara itu berjuang keras supaya dapat ikut dalam pertandingan Piala Dunia ini, sepak bola Piala Dunia. Tapi setelah mereka ikut juga harus berjuang bagaimana mereka bisa masuk, ya. Sekarang sudah 32 besar, ya. Nanti 16 besar, nanti perempat final, nanti akhirnya ya, nanti 11 Juli ya, finalnya, ya. Jadi 1 bulan ini diadakan di 3 negara, kalau nggak salah negara Amerika, Meksiko, dan Kanada, ya. Luar biasa, bagus. Jadi mereka berjuang keras. Yang kita melihat ya, Piala Dunia 2026 ini ada negara-negara yang dulunya kuat, ya, jagoan ya, pemain sepak bolanya, ya, ternyata tahun ini ya mereka mengalami kemerosotan, ya, seperti negara Jerman, Belanda itu kan biasanya kuat-kuat, calon juara, ternyata kalah, ya, nggak bisa masuk 32 besar aja, ya, kalah, nggak bisa masuk 16 besar. Ini saudara. Tetapi ada negara-negara yang sebetulnya tidak terkenal, negara kecil, tapi ternyata bisa masuk 32 besar, ya, seperti negara Tanjung Verde, yaitu negara yang penduduknya itu hanya cuma 0,5 juta saja. Itu ada kepulauan kecil di Afrika, ya, ada beberapa pulau kecil, penduduknya cuma sedikit, tapi mereka bisa masuk 32 besar. Bahkan yang terakhir ini bertanding ya untuk masuk 16 besar, ya, bertanding dengan Argentina. Argentina itu negara yang kuat sepak bolanya, tapi mereka bisa menandingi. Nah, akhirnya sampai Argentina ini agak kewalahan juga, sampai akhirnya bisa menang tipis 3-2. Ini saudara. Kenapa? Ya, negara kecil, saudara. Mereka bisa masuk Piala Dunia, bisa bertanding, bahkan bisa melawan negara yang kuat sepak bolanya. Karena pemain-pemainnya mereka berjuang keras, berlatih keras, ya, termasuk juga pelatihnya, saudara. Sehingga mereka bisa masuk ikut bertanding dalam Piala Dunia. Sehingga orang-orang kaget, dulu itu negara kecil kok bisa kuat sepak bolanya. Ini tergantung dari pemain-pemainnya. Dan kalau mereka
bisa sampai juara di Piala Dunia, wah, itu hadiahnya besar. Juara satu aja 900 miliar hadiahnya, kemudian juara 2 600, juara 3 400, terus kemudian yang juara 16 besar aja itu juga dapat 200 miliar lebih. Kan juara grup juga dapat hadiah, uang yang besar. Belum lagi nanti dapat dari pemerintah negara masing-masing. Jadi luar biasa hadiahnya, Bapak Saudara. Terus habis itu mereka sungguh-sungguh berjuang, berlatih dengan keras, berjuang dengan keras supaya mereka bisa ikut dalam Piala Dunia, mereka bisa menjadi juara. Bapak Saudara. Ternyata dalam hal rohani juga kita juga ikut dalam pertandingan iman, perlombaan iman. Kita akan baca ayat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Kita baca, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merentangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, firman Tuhan jelas, kita juga diwajibkan ikut dalam perlombaan, tapi bukan perlombaan secara jasmani, tetapi secara rohani, dalam perlombaan iman, pertandingan iman. Bacakan lagi 1 Timotius 4:12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini lebih jelas lagi firman Tuhan. Kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Mengapa, saudara? Padahal kita sudah percaya Tuhan Yesus dan kita sudah menerima jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga, saudara. Tetapi ingat, saudara, kita masih hidup dalam dunia ini. Kita menghadapi banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak persoalan dalam dunia ini. Belum lagi kita juga menghadapi kuasa-kuasa jahat yang berusaha untuk menjatuhkan iman percaya kita. Oleh sebab itu kita harus tetap bertanding, ya. Dalam terjemahan bahasa aslinya bertanding ini artinya bergumul. Kita harus bergumul, berjuang supaya kita bisa mempertahankan iman kita kepada Tuhan, mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, orang percaya ini, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti kita terus bersantai-santai, kita bermain-main, kita hanya bersenang-senang, tapi kita harus berjuang, kita harus bergumul, berusaha sungguh-sungguh untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dan dalam dunia ini kita menghadapi banyak tantangan, kita menghadapi kuasa kegelapan. Jadi kita sebagai orang percaya harus seperti atlet juga, seperti olahragawan, berjuang bersungguh-sungguh dalam pertandingan iman. Kalau kita tidak mau berjuang, ya pasti akan kalah, pasti akan jatuh dalam dosa. Berapa banyak anak-anak Tuhan, juga hamba-hamba Tuhan, apalagi akhir zaman ini banyak kesukaran, banyak tantangan untuk iman percaya kita. Banyak mereka yang mundur dari Tuhan, meninggalkan iman percaya kepada Tuhan. Rugi apa enggak, saudara, mundur dari Tuhan? Rugi besar. Kerajaan surga itu, saudara, yang luar biasa itu, yang sudah diwariskan bagi kita, hilang, tidak jadi. Rugi besar kalau kita sampai mundur dari Tuhan. Sebab itu apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus tetap berjuang, mempertahankan iman percaya kita, setia sampai akhir hidup kita.
Amin, saudara. Baru kita memperoleh mahkota yang kekal. Saudara, ya. Kita melihat, saudara, mereka yang bertanding dalam dunia ini, ya mereka hanya berjuang. Mereka berjuang untuk mendapatkan piala dalam dunia ini, hadiah secara jasmani. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang kekal. Ya, saya bacakan dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Supaya menang dalam pertandingan, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat usaha kita. Seorang atlet bersusah payah seperti itu hanya untuk menggondol medali atau piala, sedangkan kita melakukannya untuk mendapat hadiah surgawi yang tidak akan hilang. Ini memang saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ini sudah kita lihat atlet olahraga, pemain sepak bola itu, mereka berjuang, berusaha sungguh-sungguh dalam pertandingan untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk mendapatkan piala dalam dunia ini, hadiah dalam dunia yang sementara saja. Ya, juara 1 dapat 900 miliar, kemudian selanjutnya juga dapat uang banyak, kaya-kaya, saudara. Pemain sepak bola itu ya semuanya banyak yang hidup mapan, berkecukupan, karena hadiahnya besar-besar. Apalagi kalau dia pemain yang hebat, kemudian dikontrak oleh klub sana, dikontrak oleh negara lain, wah luar biasa hadiahnya. Tapi itu hadiah sementara dalam dunia. Tetapi kita berjuang, kita bertanding untuk mendapatkan hidup mahkota yang kekal dalam kerajaan surga, untuk mendapatkan warisan kerajaan surga yang kekal, saudara. Ya. Kalau atlet itu hanya untuk mendapatkan hadiah sementara dalam dunia, mereka berjuang keras. Ya. Terlebih kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh, karena kita menerima hadiah surgawi yang kekal yang tidak bisa hilang. Ya. Saudara, kita lihat ini, saudara, yang juara itu ya terima piala, saudara, begitu semangat, begitu bergembira, saudara. Ya. Mereka akan mendapatkan hadiah jaminan dari FIFA, ya, kemudian dari pemerintah negaranya. Kemudian kalau mereka sudah menang, ya, apalagi pemain yang hebat bisa dikontrak, wah, menerima uang lagi, hadiahnya besar. Tetapi kita akan menerima hadiah dalam kerajaan surga yang mulia. Sebab itu biar kita sebagai atlet secara rohani, kita semua juga olahragawan di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang dalam pertandingan iman. Jangan sampai kita gugur, kita menyerah di tengah jalan. Tapi kita harus berjuang sampai akhir. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti pertandingan iman dan berhasil meraih mahkota yang kekal? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Ibrani 12 ayat 1 bagian B tadi. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam bertanding, misalnya pertandingan sepak bola atau pertandingan lari, kalau misalnya pemainnya disuruh bawa beras 1 karung, masing-masing 1 karung, digendong, mungkin diikat di punggungnya, kemudian dia disuruh lari. Apalagi sepak bola, sepak bola itu olahraga yang cukup berat. Kalau pertandingan lari, ya mereka cuma lari. Tapi kalau sepak bola itu lari, ya masih oper bola, masih ya mikir, sebenarnya bagaimana caranya untuk memasukkan bola ke gawang lawan, pakai pikiran, pakai kepandaian, taktik. Bagaimana bisa
mengecoh lawan-lawannya tuh. Jadi berat sekali. Nah kalau bawa karung satu beras satu karung tuh, pasti tidak bisa menang, sudah lari aja megah-megah, nggak kuat. Demikian juga hidup kita secara rohani. Dalam pertandingan iman, kita harus mengenalkan segala beban itu artinya apa, segala masalah, persoalan dalam hidup ini, baik itu persoalan dalam keluarga, pekerjaan, juga dalam pelayanan, harus ditangkap. Lalu diserahkan kepada siapa? Serahkan kepada Tuhan. Jangan kita tanggung sendiri. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan baru dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu sebab Tuhan yang memelihara engkau. Bapak Saudara, Tuhan sudah siap menolong kita. Tuhan sudah siap menanggung segala beban persoalan hidup kita. Jangan kita tanggung sendiri. Kekuatan kita sebagai manusia terbatas, pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Bisa stres, putus asa, bisa undur dari Tuhan. Bahaya. Bapak Saudara, namanya kita hidup dalam dunia masih menghadapi tantangan persoalan. Ya, mungkin persoalan dalam keluarga, menghadapi anak, ya, mungkin menghadapi orang tua, menghadapi saudara, persoalan dalam pekerjaan, ekonomi. Serahkan kepada Tuhan. Kalau kita angkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Karena apa? Karena kita anak-anaknya. Dia Bapa yang mengasihi kita. Itu yang pertama. Tanggalkan segala beban, juga segala dosa. Jangan kita bawa segala dosa dalam kehidupan kita. Harus kita tanggalkan, kita buang. Mungkin masih ada dosa iri, benci, dendam, dosa kesombongan, ada kepahitan, kita harus buang semuanya. Kalau kita masih ada beban dosa, kita tidak mampu untuk ikut dalam pertandingan iman, berjuang dalam pertandingan iman, pasti akan kalah. Bertobat, minta ampun kepada Tuhan, buang segala dosa apapun juga dalam kehidupan kita. Karena itu dosa menghalangi kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa melangkah maju. Kekecewaan, sakit hati itu membuat hidup rohani kita jadi berat, akan kalah dalam pertandingan iman. Sehingga kita juga akan tidak semangat lagi untuk beribadah. Ya, kadang-kadang mungkin ada jemaat Tuhan, Pak Pendeta, ya, saya cuti dulu, tidak datang dulu dalam ibadah. Ini saya masih banyak persoalan. Ya, nanti tunggu kalau persoalan saya beres, saya mau datang ibadah di gereja. Persoalan satu beres, datang lagi yang lain. Yang kedua beres, datang lagi yang ketiga. Gak beres-beres. Akhirnya apa? Tidak ke gereja terus. Lama-lama ambles. Bahaya. Justru kita harus datang kepada Tuhan. Dalam keberatan, dalam persoalan, memang kita tidak bisa mengatur sendiri. Kita perlu pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa. Bapa yang mengasihi kita. Kalau kita mau datang, Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Jangan keliru, kena tipu daya iblis. Oh, kamu tidak layak, kamu banyak salahnya, banyak dosanya, kamu tidak layak datang sama Tuhan. Kalau kita mau minta ampun, kita bertobat, ya dibenarkan Tuhan. Darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. Jangan kena tipu daya iblis, rugi. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah Tuhan itu terlalu sibuk, tidak bisa menolong kita? Kan Tuhan itu harus menolong semua ya, anak Tuhan di seluruh dunia. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hadir. Tuhan bisa hadir kepada kita, Tuhan juga bisa hadir. Mungkin anak kita ada di luar kota, di Surabaya, mungkin saudara kita ada di Jakarta, Tuhan juga hadir di sana. Jadi Tuhan itu bisa menolong semua. Kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas. Luar biasa. Selanjutnya saudara, bagaimana supaya kita bisa meraih kemenangan dalam pertandingan iman, kita bisa memperoleh mahkota yang kekal. Ya, kita harus melatih diri kita. Ya, atlet yang bisa menang, pemain sepak bola yang hebat-hebat, mereka itu latihan dulu. Ya, saya bacakan ayat firman Tuhannya dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolong. Seorang olahragawan itu pasti melatih dirinya. Saudara pernah dengar ceritanya Lionel Messi, yang sekarang top, ya, bintang sepak bola yang top. Saudara. Dia itu sudah latihan sepak bola mulai umur 4 tahun. Saudara. Lalu umur 7 tahun itu sudah bertanding, ya, sepak bola junior anak-anak, ya, dan bakatnya luar biasa di Argentina. Di kota kecil, ya, orang tuanya sederhana, tetapi sayang umur 11 tahun ternyata Messi ini mengidap penyakit kekurangan hormon pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya macet. Saudara lihat kan, orangnya kan kecil, tinggi besar, macet. Umur 11 itu didiagnosis oleh dokter, ternyata dia menderita kekurangan hormon pertumbuhan, jadi tidak bisa tumbuh. Jadi caranya bagaimana? Setiap malam harus disuntik hormon supaya tumbuh badannya, tubuhnya. Itu biayanya 1 bulan $1.500. Orang tuanya nggak mampu. Akhirnya sampai orang tuanya itu, ya, minta bantuan klub-klub sepak bola di sana. Tidak ada yang kuat, ya, tidak ada yang berani menanggung biayanya untuk perawatan Messi. Sampai umur 13 tahun, saudara. Akhirnya orang tuanya ini, saudara, mengajukan kepada klub Barcelona. Klub Barcelona ini klub di Spanyol, klub yang terbesar, saudara. Lalu dia menawarkan anaknya Messi. Pertama mereka juga sudah meragukan, tapi setelah dilihat, ya, bakatnya yang luar biasa dalam pertandingan sepak bola, ya, lalu mereka menyetujui. Jadi umur 13 sampai 17 tahun di Barcelona, dengan kontrak, ya, dengan syarat mereka harus membiayai pengobatannya. Tiap malam disuntik hormon. Akhirnya sampai umur usia 17 tahun jadi bintang sepak bola yang hebat, luar biasa. Ini tentu mereka, ya, Messi ini berlatih dengan keras, pantang menyerah, melatih sampai akhirnya jadi bintang sepak bola. Demikian juga dalam hidup kita, ya. Kalau secara jasmani, ya, mereka melatih, latihan fisik, latihan teknik, latihan strategi, ya. Pola makannya juga dijaga. Seorang atlet itu tidak bisa sembarangan hidupnya, tidak bisa makan sembarangan. Waktunya harus betul-betul disiplin untuk melatih dirinya.
sejak umur 4 tahun sudah main sepak bola. Mestinya waktunya bermain-main, bersenang-senang sama temannya, tidak ada waktu, sudah harus latihan terus. Demikian juga dalam hidup rohani kita. Kita juga harus melatih hidup rohani kita. Supaya apa? Iman kita jadi kuat. Kita bisa menang dalam pertandingan iman. Bagaimana cara kita melatih hidup rohani kita? Dalam Korintus 4 ayat 7b dan 8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini latihan kita untuk hidup rohani kita. Setia beribadah kepada Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, suka berdoa. Kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Itu yang membuat iman kita, rohani kita jadi kuat. Sehingga saat kita bertanding, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, iman kita akan menang. Kita akan menang menghadapi segala tantangan. Kita akan menang dalam pertandingan iman ini. Bapak Saudara, ya, mengapa banyak anak-anak Tuhan menghadapi persoalan sedikit aja sudah yang kecewa sama Tuhan, sudah putus asa, sudah undur dari Tuhan? Karena ini tidak dilatih hidup rohaninya, tidak diisi hidup rohaninya, tidak bisa kuat imannya, tidak bisa tumbuh rohaninya. Bapak Saudara, perlu jangan kita hanya sibuk dengan perkara dunia ini. Memang kita harus ada waktu untuk mengurus keluarga kita, ada waktu untuk kita bekerja, tapi juga harus ada waktu untuk hidup rohani kita, iman kita. Kalau latihan jasmani dikatakan tadi hanya sementara saja, tetapi kalau latihan rohani itu berguna untuk hidup kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Selanjutnya, saudara, supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman dan kita bisa mendapatkan mahkota yang kekal, harus berlomba dengan tekun. Ya. Seperti kita lihat tadi contohnya Messi, meskipun dia menderita penyakit, kekurangan hormon, pertumbuhan, tapi tidak menyerah terus. Orang tuanya juga tidak menyerah, minta bantuan di negaranya sendiri tidak bisa, minta bantuan negara lain. Luar biasa, pantang menyerah, terus bertekun, terus berlatih, tetap berusaha meskipun ada tantangan, kesulitan apapun juga. Demikian juga dalam hidup rohani kita. Ya, Ibrani 12 ayat 1b dikatakan, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mengapa kita harus berlomba dengan tekun? Karena kita hidup masih lama dalam dunia ini. Tuhan masih memberikan umur panjang, Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Kita masih hidup dalam dunia ini, tentu menghadapi persoalan, tantangan. Itu artinya dalam pertandingan iman harus tekun, saudara. Bukan, wah dulu Pak Pendeta, ya saya masih muda dulu, setia datang sama Tuhan, setia melayani Tuhan. Wah kalau sekarang saya ya sudah ya cukup umur, ya karena waktunya pensiun, tidak bisa. Tidak ada pensiun dalam Tuhan. Katakan setia sampai mati, sampai akhir hidup kita. Harus tekun, harus setia mengasihi Tuhan, setia ikut Tuhan Yesus. Ya, baru kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Oleh sebab itu jangan kita menyerah. Meskipun kita menghadapi masalah yang berat, mungkin disakiti oleh orang, mungkin kita yang mengharapkan sesuatu, ya,
tidak terjadi. Mungkin kita minta pertolongan Tuhan, belum ada pertolongan dari Tuhan. Oh, saudara, kita harus ingat dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Kalau kita menghadapi masalah persoalan, kita harus ingat ada Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara. Saya percaya pasti ada rencana Tuhan terbaik di balik segala masalah persoalan yang kita hadapi. Ada rencana Tuhan, ada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Jangan kita menyerah, putus asa. Ya, kita tetap tekun setia mengiring Tuhan, tekun setia beribadah kepada Tuhan. Pasti ada hasilnya. 1 Korintus 15 ayat 8 ya, katakan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan menyediakan upah baik di dunia ini sampai dalam hidup kekal dalam kerajaan surga. Kalau kita terus mau berjuang untuk setia kepada Tuhan, berjuang dalam pertandingan iman, Tuhan menyediakan upah bagi setiap kita. Saudara, selanjutnya saudara, bagaimana supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman dan kita memperoleh mahkota? Harus fokus kepada tujuan, yaitu beroleh mahkota kekal di surga. Ya, seperti seorang atlet harus fokus. Mungkin pemain sepak bola yang mereka bertanding, tidak boleh, harus fokus dalam pertandingan itu, tidak boleh. Ingat, ini ada masalah dalam keluarga saya. Mungkin yang pacaran ditinggal sama pacarnya, ya, mulai kepikiran, tidak fokus, tidak bisa menang, harus tetap fokus. Demikian juga dalam hidup kita, dalam pertandingan kita, iman kita harus fokus. Tujuan kita yaitu kerajaan surga yang kekal. Meskipun dalam dunia ini banyak godaan, banyak tawaran dari iblis untuk menggoda kita. Mungkin dalam pekerjaan kita sulit, ya, dapat uang sulit, ya, cari nafkah sulit. Kemudian ada tawaran, ini ya, ikut judi online, nanti dapat hasilnya besar. Mungkin ada tawaran, ini barang gelap. Ini tawaran dosa di hadapan Tuhan. Tawaran dari iblis. Jangan sampai kita melenceng. Jangan sampai fokus kita beralih pada hal-hal dunia ini. Jangan, tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Untuk memperoleh hidup kekal dalam kerajaan surga. Mungkin saat kita mau beribadah, ini justru mau ibadah, ini tokonya rame, ya banyak pembeli. Mungkin kita berpikir, ya sudah, ya Tuhan, ya pray dulu ya. Ini tokonya rame, ya, hemat-hemat Tuhan, pray dulu ibadah. Ya. Jangan, itu tidak fokus sama Tuhan. Tapi kita bisa memberitahu pada belakang-belakang kita, kalau hari Selasa, ya saya akan beribadah sama Tuhan. Saya mau ke gereja. Tolong datang besok lagi. Tuhan pasti bisa memberkati kita. Saudara, waktu kami ada pos hari Minggu, ya, katanya orang-orang hari Minggu itu biasanya rame, depot itu biasanya ya, banyak orang melenceng, ya pasti akan rame. Tapi justru kami tutup depot itu 1 hari penuh untuk pelayanan, untuk ibadah. Kami mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan, untuk pelayanan kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Ya, luar biasa. Saya bacakan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita melihat contoh Tuhan Yesus, meskipun dia banyak mengalami aniaya, tapi dia terus fokus untuk misi keselamatan umat manusia, sehingga dia bisa bertahan sampai akhirnya, sampai mati salib, mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Demikian juga kita harus fokus untuk kerajaan surga yang kekal, yang mulia, sehingga untuk tawaran dalam dunia yang sementara ini ya, kita bisa menolaknya. Kita tidak bisa kena rayu, tipu daya iblis, karena kita, pandangan kita, mata rohani kita tertuju kepada mahkota kekal dalam kerajaan surga yang mulia. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan yang mengandung Bapak Saudara, biar kita sadar bahwa kita semua sebagai orang percaya, mau tidak mau harus ikut dalam pertandingan kita untuk berjuang mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, berjuang untuk setia sampai akhir hidup kita. Sebab itu kita harus menanggalkan semua beban dan dosa dalam hidup kita. Kita harus melatih diri kita dengan disiplin, dan kita harus berlomba dengan tekun. Pasti kita akan menerima mahkota kekal dalam kerajaan surga yang mulia. Puji nama Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Melindungi Aku. Melindungi Aku di hatiku, apakah sungguh kasih Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Mari kita berdiri. Melindungi Aku di hatiku, apakah sungguh kasih Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Aku lihat